warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to back my channel. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang minggu kemarin, yaitu pada saat part pertama. Nah, apa sih yang kita bahas pada sebelum minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas mengenai tentang bagaimana cara kita membuat laporan keuangan di Microsoft Access, dan minggu kemarin kita hanya menentukan atau membuat data-data yang akan nanti kita siapkan dalam membuat jurnal umum, buku besar, neraca, dan sebagainya. Nah, untuk pertama kita masuk atau memilih dulu file yang kemarin kita simpan dimanapun kalian simpan. Dan di sini saya menyimpannya dengan laporan keuangan di tempat perkuliahan. Nah, setelah masuk di sini kita masih tetap ada tabel ya. Nah, bagaimana sih kita membuat atau bagaimana caranya kita menginput transaksi-transaksi yang akan kita nanti sampaikan atau berikan ke masukan kita ke laporan keuangan yang ada di Microsoft Access ini. Dan caranya itu lebih mudah lah, cara yang paling mudah di dunia. Caranya itu klik satu kali kwitansi, lalu tekan buat, dan di sini ada formulir atau bahasa Inggrisnya form. Klik saja dan akan ini menghasilkan tabel kwitansi ini. Dan lalu kita di sini hanya perlu memberikan akses dalam menambahkan rekaman nanti, ataupun kita bisa menambah rekaman gitu, tidak hanya satu saja. Bagaimana caranya? Yaitu di sini ada kontrol dan kita pilih tombol, klik saja dan kita tentukan di mana tempat yang akan kita simpan. Kita simpan di bawah saja ya, biar terlihat rapi. Lalu kategori ini kita memilih operasi rekaman saja, dan tindakan itu yaitu tambah rekaman baru. Lalu berikutnya di sini ada dua pilihan, yaitu teks dan juga gambar. Kita memilih teks saja, bebas mau kalian gambar juga gak apa-apa. Lalu selesai, dan seperti ini. Kita mengatur saja di sini, boleh kita memperpanjang ataupun memperpendek. Kita pendekkan saja ya agar tidak terlalu panjang, dan kita kita pindahkan ke samping dan selesai. Di sini walaupun tidak 100% selesai, tapi saya yakini bahwa dengan adanya ini, selesainya ini, kita bisa menginput seluruh transaksi-transaksi yang kita siapkan nanti ke laporan keuangan pada Microsoft Access ini. Dan kita akan masuk, sebelum kita mengedit, kita seperti halnya yang kemarin, kita masuk dulu kepada tampilan view formulir, lalu di sini bisa kita. Dan juga jangan lupa kita save terlebih dahulu agar tidak hilang, lalu tekan OK. Di sini kita akan membuat contoh suatu model perusahaan jasa, model bisnis perusahaan jasa. Di sini saya berikan di samping sebagai tanda ciri kita profil dari perusahaan, itu model usaha perusahaan jasa, yaitu dengan bentuk usaha yaitu klinik kesehatan, nama usahanya yaitu klinik Dr. Farhan, dan pemiliknya Dr. Farhan. Periode transaksinya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020, dan periodenya itu yaitu tahun kedua. Di sini saya simpan saja agar kalian paham atau tidak lupa. Nah, di sini kita yang pertama kita akan memberikan contoh dulu terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan transaksi yang saya telah menyimpan transaksi itu yang di bawah di deskripsi. Saya menyimpan seluruh transaksi. Untuk kali ini sebagai contoh saya menyimpan di deskripsi, boleh kalian lihat. Jadi kalian di sini hanya perlu memilih menonton satu contoh saja bagaimana cara kita membuat atau menginput transaksi itu ke kwitansi ini gitu. Yang pertama itu nomor kwitansi tentunya saja 1, dan mungkin kita masuk ke langsung ke 10, 20 ataupun 100 ya. Tanggalnya kita akan sesuaikan dengan yang ada di bawah, itu tanggal 7 Januari 2020 dengan uraian yaitu masukan modal tambah atau penyetoran, boleh penyetoran.
Lalu di sini ada ID, nama akun, debit dan kredit. ID di sini kita tidak perlu mengisi kita sendiri, tapi di sini ID akan terisi sendiri dengan otomatisnya saat kita meng-enter nama akun, debit dan kredit. Kita akan satukan ya. Dan di sini juga kita tidak perlu mengetik lagi, tapi di sini sudah disiapkan dari awal sampai akhir yang telah kita buat pada awal part gitu ya, part pertama. Nama akun pada saat penyetoran modal yaitu kas bertambah, yaitu sebesar berapa? 500 juta. Dan juga debit modal bertambah di kredit senilai 500 juta. Dan bisa dilihat di sini ID bertambah atau terketik sendirinya. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi hingga kita masih kemarin berapa lagi gitu, sebelumnya berapa. Dan lebih karena di sini akan secara otomatis akan terisi. Lalu setelah ini kita tambahkan rekam dan juga jangan lupa kita save. Di sini juga misalkan sebelumnya itu salah, kita bisa lihat di sini ada rekaman. Pilih saja rekaman sebelumnya dan ada link. Nah, berarti hanya begitu. Kalian boleh skip di sini dan kalian bisa langsung pergi ke akhir video sebagai penutupan ya. Dan ataupun kami di sini akan melanjutkan saja terlebih dahulu, atau kalian mau menonton dipersilahkan. Baik, itu implementasi nomor 2 yaitu tanggal 21 Januari 2020 Jamu uraian transaksi yaitu pembelian obat-obatan. Nama akun obat-obatan dan harga 100 juta dan kas berkurang sebesar 100 juta. Lalu tambah rekaman nomor 3 itu tanggal 21 Januari dengan uraian transaksi yaitu pembayaran akomodasi obat. Dengan kita pilih saja beban akomodasi dengan bertambahnya akomodasi seharga 2,5 juta dan juga kas berkurang sebesar 2,5 juta. Lalu tambahkan rekam. Nomor kwitansi keempat yaitu pada tanggal berapa? 18 Februari 2020 dengan uraian transaksi yaitu pembayaran listrik, air dan internet. Lalu nama akun di sini yaitu beban listrik, air, internet bertambah senilai 1,5 juta dan kas berkurang sebesar 1,5 juta. Lalu tambahkan rekam. Nomor kwitansi yang kelima yaitu pada tanggal 28 Februari 2020 dengan uraian transaksi yaitu pembayaran gaji karyawan. Di sini beban gaji bertambah dengan nilai 25 juta kurang 1 dan kas berkurang senilai 25 juta. Lalu tambahkan rekam. Keenam yaitu pada tanggal 6 Februari 11 Maret
2020 dengan uraian penerimaan pendapatan dari biaya perawatan pasien. Dan di sini bertambahnya kas dengan nilai yaitu 125 juta. Dan juga pendapatan bertambah senilai 200 juta. Lalu tambahkan yang ke-7 dengan tanggal yaitu 15 April 2020 dengan uraian yaitu pembayaran promosi, yaitu dengan beban promosi bertambah dengan debit yaitu bertambah sebesar 50 juta dan kas berkurang senilai 50 juta. Lalu tambahkan rekaman. Yang ke-8 yaitu tadi tanggal berapa lupa lagi, Mei. Sekarang tanggal 20 Mei 2020 yaitu dengan transaksi penerimaan pendapatan 60% dari biaya perawatan 450 juta atas 15 orang karyawan PT RSTU yang sakit. Sini kita bertambah kas sebesar 60% dari 450 juta yaitu 270 juta. Dan juga piutang bertambah senilai 40% dari 450 yaitu 180 juta dan pendapatan bertambah senilai dari di atas yang telah disebutkan yaitu 450 juta. Kelebihan. Lalu tambahkan reka. Yang ke-9 yaitu pembelian tanggalnya lupa, yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 itu pembelian perlengkapan tambahan. Sini kita pembelian perlengkapan berarti perlengkapan bertambah senilai 15 juta dan kas berkurang senilai 15 juta. Lalu tambahkan rekaman. Yang ke-10 yaitu pada tanggal 3 Juli 2020 yaitu pembayaran utang sewa. Di sini utang sewa berkurang pada debit senilai
25 juta berlebihan, dan juga kas berkurang senilai 25 juta. Ditambahkan mereka. Yang ke-11 yaitu pada tanggal 18 Juli 2020 yaitu pembayaran hutang. Dan kini sini hutang berkurang senilai 50 juta dan kas berkurang sebesar 50 juta. Lalu tambahkan reka. Nomor kwitansi yang ke-12 yaitu pada tanggal 18 Juli masih tetap sebagai tanggal 18 Juli yaitu pelunasan piutang pada tanggal 20/05 atau Mei 2020 yaitu 40% dari 450, dan di sini bertambah kas senilai 180 juta. Di sini piutang berkurang sebesar 180 juta. Dan tambahkan yang ke-13 yaitu pada tanggal 2 Agustus dengan uraian transaksi yaitu terdapat penerimaan bonus atas sehatnya atau sehatnya saja 15 orang karyawan. Atau jangan sehat, sembuh aja, bebas gimana kalian. Lalu dengan nama akun yaitu dengan bertambahnya kas senilai 25 juta dan juga pendapatan lainnya tambah senilai 25 juta. Lalu tambahkan reka. Yang ke-14 yaitu pada tanggal 17 September 2020 dengan uraian transaksi yaitu pembelian perluasan tanah dengan harga di sini kita bertambah atas tanah sebesar 300 juta. Lalu kas berkurang senilai 300 juta. Lalu tambahkan reka. Yang ke-15 itu pada tanggal 18 September Oktober tahun 2020 dengan uraian transaksi yaitu pembayaran listrik, air, dan internet. Dengan bertambahnya beban listrik, air, dan internet dengan senilai 1,5 juta. Dan juga di sini berkurangnya kas senilai 1,5 juta. Tambahkan rekaman. Nomor kwitansi yang selanjutnya itu 16 pada tanggal 25 November November 2020
uraian transaksi yaitu pembayaran gaji karyawan. Dengan bertambahnya beban gaji senilai 125 juta dan juga kas berkurang senilai 125 juta ditambahkan mereka. Lalu di sini juga transaksi-transaksi yang AJP kita memasukkan juga ke dalam kwitansi yang ini, sama saja. Yang akan membedakannya nanti itu pada tanggalnya, karena AJP selalu terjadi pada saat akhir tahun atau akhir periode. Di sini karena akhir periodenya adalah 31 Desember, maka setiap tanggal 31 Desember pasti akan selalu ada AJP atau ayat jurnal penyesuaian, yaitu dengan nomor kwitansi ke-17 dengan tanggal 31 Desember 2020, yaitu dengan uraian transaksi yaitu pemakaian perlengkapan. Di sini bagaimana dengan bertambahnya, yaitu bertambahnya beban perlengkapan dengan senilai 12.190, dan juga di sini karena perlengkapan terpakai maka perlengkapan berkurang senilai 12.490. Tambahkan yang ke-18 yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dengan uraian transaksi yaitu pemakaian obat-obatan. Di sini sama seperti halnya tadi, tambahnya beban obat-obatan karena terpakai, yaitu terpakainya dengan senilai 253 juta. Dan di sini karena obat terpakai maka obat-obatan terpakai senilai 253 juta. Tambahkan rekaman. Yang selanjutnya yaitu ke-19 pada tanggal 31 Desember 2020 dengan uraian transaksi yaitu karena peralatan akan terjadi penyusutan pada setiap tahun, maka di sini kita mengetik saja dengan penyesuaian peralatan. Di sini kita bertambah bukan dari peralatannya ataupun beban peralatan, tapi di sini adalah beban penyusutan peralatan dengan nilai yaitu senilai 3 juta, dan bertambahnya juga yaitu akumulasi penyusutan peralatan dengan nilai 3 juta sama kebanyakan. Tambahkan rekam. Dan yang ke-20 yaitu pada tanggal 31 Desember juga dengan uraian transaksi yaitu penyesuaian kendaraan. Sini kita sama sebenarnya tadi namun berbeda kata, yaitu beban penyesuaian kendaraan bertambah dengan senilai 12.500 dan akumulasi penyusutan kendaraan dengan nilai 12 juta pada kredit 12.500. Lalu tambahkan rekam. Dan yang terakhir yaitu pada yang ke-21 yaitu pada tanggal 31 Desember dengan uraian transaksi sama yaitu penyesuaian gedung itu kita sama seperti yang tadi, yaitu bertambahnya
pada gedung. Aku beban penyusutan gedung dengan nilai yaitu berapa? 25 juta. Dan akumulasi penyusutan gedung juga bertambah senilai 25 juta pada kredit. Aduh, kebanyakan. Setelah selesai, kita jangan lupa save terlebih dahulu, lalu kita exit saja, dan kita bisa melihat dari hasil itu dan kwitansi seperti halnya begini. Ada nomor kwitansi, dan jika melihat boleh kita tekan saja tambah-tambahnya dan akan menghasilkan dari transaksi yang telah kita buat. Lalu juga di sini kita bisa melihat dari kode transaksi yaitu tuh sepertinya begini. Jumpa, kita exit dan selamat mencoba. Kita akan bertemu kembali pada sesi atau part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah.